saya catat di sini ada 5 penanya yang ingin istilahnya sekedar menanggapi atau pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Yuniati terkait dengan kenaikan anggaran kesehatan 5% dari total APBN pada tahun 2016 dan anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk program JKN. Kekurangan dana yang diperuntukkan untuk JKN yang dikelola oleh BPJS pada tahun 2014 seharusnya bisa ditutupi dengan anggaran tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, saya membandingkan dengan sistem asuransi yang dilaksanakan oleh swasta. Saya melihat ada perbedaan dalam menentukan iuran. Kalau swasta, orang yang memiliki resiko maka akan membayar lebih, dan orang yang tidak memiliki resiko atau memiliki resiko yang rendah itu membayar dengan premi yang lebih murah. Nah, saya lihat dalam kepesertaan JKN tidak ada pemeriksaan atau screening sebelum menjadi anggota dari JKN. Apakah nanti kedepannya ada semacam screening untuk peserta JKN ini sehingga nanti tidak terjadi misal lokasi risiko tersebut? Ini pembahasannya cukup panjang. Mungkin ini saya lihat ada peserta dari BP juga yang bisa membantu ya Bapak dan Ibu karena ini banyak juga yang tentang dengan. Kemudian dari Bapak Anevi, program UKM tidak termasuk dalam lingkup JKN. Apakah ada mekanisme pembiayaan untuk program UKM yang berasal dari dana JKN dan BPJS? Nah, ini mungkin juga bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu dari BPJS. Kemudian ada Pak Eko Pambudi dari Bank Dunia. Kepada Pak Fauzi ini minta klarifikasi. Defisit yang terjadi di BPJS dengan berbagai sebabnya, apakah sudah ada strategi untuk mengatasi supaya tidak terjadi pada tahun-tahun ke depan? Apakah comprehensive benefit package JKN juga merupakan salah satu penyebab defisit tersebut? Seperti kita ketahui sekarang, penyakit non-communicable atau penyakit tidak menular di Indonesia terus meningkat, di mana pelayanan untuk penyakit ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian kepada Pak Bungkas, menarik sekali karena sekarang pembiayaan kesehatan lebih besar ke transfer daerah. Selama ini bagaimana penyerapan DAK, seberapa besar penyerapannya mungkin maksudnya. Peningkatan besaran alokasi perlu dibarengi dengan monitoring dan evaluasi DAK. Apakah pemantauan sejalan dan searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah. Nah, ini mungkin bisa juga para pembahas tadi, ada Pak Nahfi, ada Pak Bob juga ya, istilahnya bagaimana nanti DAK ini mungkin baru tahun ini ya yang istilahnya transfernya begitu meledak. Apakah sudah perlu dilakukan monitoring evaluasi? Mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Kemudian keempat ini dari Bapak Avandi, target BPJS Kesehatan 2009 adalah jaminan semesta terpenuhi. Yang ingin beliau tanyakan adalah bagaimana dengan target pencapaian kerjasama dengan pihak penyedia layanan kesehatan sendiri? Apakah ini kalau saya singkat, apakah di tahun 2019 itu juga ada semacam kewajiban seluruh penyedia layanan kesehatan itu sudah masuk dalam skema kerjasama dengan BPJS, jadi baik FKTP maupun FKTL. Yang kelima dari Ibu Arih Indiasari, salah satu temuan dari riset Kemkes tahun 2015 adalah naiknya angka stunting di wilayah pegunungan. Ini Bu Arih ini salah satu peneliti yang kebetulan sering di Papua. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2015 mencapai hampir 90% dan benar-benar membutuhkan intervensi multisektoral antara kementerian dan lembaga seperti yang disampaikan oleh Pak Bungkas tadi. Anggaran kesehatan naik jika tidak sampai kepada eliminasi kasus-kasus di tingkat pusat seperti korupsi dan sebagainya, maka tidak akan pernah menyentuh pada kesehatan masyarakat. Nah, ini beliau ingin istilahnya memberikan gambaran seberapa besar
atau apapun atau berapapun besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah, kalau misalnya kasus-kasus yang seperti korupsi atau istilahnya inefisiensi dalam program itu tidak diselesaikan pemerintah, maka akan menyebabkan istilahnya program-program tidak mencapai tujuan. Mungkin itu dari webinar 5 webinar pertama, mungkin bisa segera ditanggapi. Termasuk juga karena untuk BPJS ini ada beberapa pertanyaan mungkin dari Dr. Uni Andayani, Direktur KCU BPJS Kesehatan Jakarta, mungkin bisa sedikit nambahkan Ibu ya, walaupun belum jadi pembahas atau monggo sekarang mungkin bisa dibahas satu persatu. Mungkin yang pertama ya, mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Pungkas ya. Tadi ada terkait dengan kenaikan anggaran, apakah itu bisa termasuk juga untuk menutupi tadi ya defisit AJKN. Kemudian dari Pak Eko Pambudi tadi bagaimana dengan kenaikan DAK yang cukup besar tadi, apakah itu sudah membutuhkan daya serapnya, apakah perlu melakukan dan evaluasi. Monggo, waktu dan tempat silakan Pak Pungkas untuk menanggapi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberi pertanyaan dan masukan. Yang ditujukan kepada saya sebenarnya ada spesifik, tapi ya saya coba merespon apa yang menurut kami bisa saya respon. Pertama untuk asuransi ini kan untuk kesehatan BPJS kan sebutannya Social Health Insurance ya, jadi beda dengan asuransi swasta. Jadi memang kita tidak bisa murni menerapkan seluruh prinsip-prinsip dari asuransi swasta, walaupun kita bisa mengambil beberapa hal yang penting. Jadi kita mungkin selama ini belum bisa membedakan itu orang yang berisiko dan tidak berisiko. Karena prinsip tadi. Yang kedua, memang kita masih dibatasi oleh aturan-aturan. Jadi saya kira masalah premi kepesertaan itu semua diatur melalui undang-undang. Beda dengan asuransi swasta yang memang prinsipnya adalah market ya. Jadi ini agak berbeda. Tapi saya kira kita bisa banyak mengambil pelajaran dari swasta, dan saya kira untuk menerapkan ini kita memang tidak bisa hanya secara teknis, kita harus nanti ke undang-undangnya, ke peraturannya. Mungkin untuk dalam waktu dekat 2-3 tahun mungkin kita belum sempat mereview itu, tapi saya kira dalam jangka panjang nanti setelah 2019 kita juga harus mulai melihat lagi apakah aturan-aturan itu sesuai atau tidak gitu, karena memang banyak juga kita lihat di perjalanan ini banyak aturan-aturan yang ternyata harus kita sesuaikan. Tapi saya kira untuk sampai saat ini kita masih pada fokus pelaksanaannya. Pembelajaran itu mungkin perlu waktu, dan saya kira ke depan kita memang harus juga melihat masalah kebijakan. Kemudian yang kedua dari Pak Eko ya, Pak Eko Pambudi, gimana kabarnya Pak Eko ini dari World Bank tapi bisa memantau kita, terima kasih. Masalah DAK ini sebenarnya secara filosofi ini kan tadi sudah sampaikan oleh saya usulkan satu hal. Yang pertama, perencanaan sudah sangat luar biasa lah. Draft tadi bisa dilengkapi lagi dengan berbagai diskusi. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah implementasi Pak Pungkas. Karena ini di bawah koordinasi beberapa Menko, sehingga implementasi harus tertuang secara resmi katakanlah di dokumen perencanaan ini, di mana beberapa Menko juga bisa melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga yang terkait. Seperti promosi kesehatannya Pak Pungkas tadi kan bagus sekali itu. Tapi harus ada koordinasi antar Menko. Lalu yang ketiga, monitoring evaluasinya juga. Bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian teknis terkait masing-masing untuk bisa memantau ke lapangan, dan bagaimana peran gubernur ke depan. Saya kira ini waktunya sangat tepat untuk Kementerian Kesehatan Pak Pungkas, karena ada perubahan organisasi dan sekarang betul-betul kegiatan kesehatan masyarakat di bawah satu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, di mana promosi kesehatan ada di bawah situ, sehingga sudah timely sekali untuk membahas masalah konsepnya Pak Benas tadi itu diperluaskan dan ditindaklanjuti. Kemudian untuk Pak Fauzi, saya kira hanya satu usul saja Pak Fauzi, bagaimana kalau bisa menggunakan forum konsorsiumnya Prof. Laksono antara perguruan tinggi untuk bisa lebih memberikan dukungan ke pemerintah dalam riset-riset yang terkait. Seperti Pak Pungkas tadi,
JKN ini hanya jangan dilihat dari sisi JKN, tapi dilihat dari sistem kesehatan secara keseluruhan. Bagaimana conflicting regulation yang ada, bagaimana SDM-nya, bagaimana service delivery-nya, sehingga ada suatu telaah yang khusus, sehingga akhirnya bisa memberikan rekomendasi yang lebih pas lagi. Saya kira itu saja Pak Moderator, terima kasih. Kalau di Jawa Tengah, Pak Yulianto bilang SDM-nya masih lemah, apalagi di Papua 2 kali lebih lemah Pak. Selainnya mohon nanti dari Bapenas memberi masukan, yaitu juknis. Jadi juknis untuk di AK atau juknis apapun jangan berubah-ubah. Kalau perlu dipermudah, kalau bisa permudah kenapa dipersulit? Jadi ukurannya jangan Jawa Tengah atau DKI atau DIY, ukurannya dari Papua. Kalau Papua bisa, Jawa Tengah masih bisa. Kalau Jawa Tengah bisa, Papua belum tentu bisa. Nah, terus peruntukan di AK yang begitu banyak, ya mohon maaf ini agak sombong sedikit, Tolikara paling banyak di Indonesia itu di AK-nya. Agak diperluas peruntukannya. Kemarin kami waktu diskusi dengan para kabit itu bahwa kegiatan saya ini tidak bisa masuk, ini tidak masuk karena sudah diatur dalam juknis. Nah juknis itu mohon dapat diperluas lagi untuk kepentingan kesehatan masyarakat seperti beliau tadi pada prinsipnya kan DAK banyak diperuntuk pembangunan fisik dan pengadaan. Sementara untuk kegiatan yang langsung masyarakat seperti penyuluhan lalu pemberdayaan itu sama sekali tidak ada. Untuk 2017 mohon diperuntukkan untuk non fisik juga bisa. Nah, ini ada teknik mungkin DAK itu dikeluarkan belakangan setelah APBD supaya DAK-nya keluar APBD-nya agak berkurang begitu atau bisa. Terima kasih. Saya Dwi Handono dari PKMK. Mungkin hanya terkait dengan output dari pertemuan ini saya hanya menggarisbawahi atau mengingatkan barangkali kita akan bicara tentang outlook-nya seperti apa. Tadi menarik Pak Pungkas menyampaikan ini 2006 sudah direncanakan sehingga kita bicara 2017. Tapi saya melihat sekarang menurut Pak siapa di samping dari Kementerian Keuangan ya Pak iya Bapak ya, yang Bapak maksudnya kan Maret April akan APBN perubahan. Artinya minimal dari hasil pertemuan ini kita bisa membuat semacam rekomendasi atau apalah ya, sehingga ini bisa muncul dalam APBN perubahan. Jadi jangan muncul nunggu 2007. Artinya betul 2017 ya. Artinya betul. Jadi memang 2006 sudah dimatang ya, tinggal jalan. Tapi kan ada peluang untuk perubahan. Nah mudah-mudahan outlook ini bisa menghasilkan suatu pandangan. Saya memang tadi betul ya dari Kementerian Kesehatan justru tidak hadir. Karena sebetulnya ini bisa perubahan itu bisa melalui Kementerian Kesehatan, entah kebijakan atau apa seperti itu. Ya, baik yang kedua terkait tadi Pak Toto ya, juknis segala macam nih. Biasanya mungkin mengusulkan barangkali untuk membuat juknis itu kalau bagaimana kita pakai teori kurva normal. Selama ini kita membuat juknis kurva normal yang di tengah. Jadi seharusnya ada 3 pihak, yang kiri ekstrem kiri normal dan ekstrem kanan. Tadi kan sebelumnya dari versi yang Kulon Progo merasa untuk rumah singgah nggak perlu, itu artinya ekstrim yang baik. Nah, Tolikara malah justru susah sekali. Jadi bagusnya juknisnya itu ada teori kurva normal sehingga tidak hanya dikeluhkan bahwa di Jawa Tengah dibanding Tolikara itu kan semua normal semua. Mungkin itu ya yang barangkali bisa memberi masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari 3 penanya di audiens di tempat ini mungkin bisa ditanggapi dulu karena tadi kayaknya targetnya Pak Pungkas, Pak Nafi sama Pak Bob nih. Ada sedikit ke Mas Fauzi tapi mungkin nanti sebagai sekalian penutup Mas Fauzi. Monggo silakan Pak Pungkas dulu atau Pak Nafi, Pak Bob. Baik, supaya jangan jadi pamungkas. Saya tadi lupa ada 2 pertanyaan yang sebelumnya mungkin sedikit saya address dari Bu Hanafi atau Pak Hanafi ya dan dari Pak Afandi ya. Apa dana UKM bisa untuk BPJS? Saya kira kalau secara aturan tidak jelas karena situ tidak bisa karena situ UKP. Tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan tadi. Kalau kita memandang JKN sebagai sistem bagian dari sistem kesehatan, kita bisa memanfaatkan itu. Banyak avenue-nya, jalannya banyak. Misalnya satu yang jelas dari politik anggaran. BPJS sudah dianggarkan melalui iuran dan PPI. Berarti dana Kemkes yang banyak ini bisa diarahkan ke UKM. Gitu. Itu satu. Jadi kita melihatnya secara global ya, secara sistem. Itu satu. Yang kedua, di
di UKM di BPJS itu ada sistem namanya provider payment. Jadi bagaimana BPJS membayar dokter-dokter sama membayar rumah sakit. Kemudian ada dana kapitasi yang masuk ke puskesmas. Dana kapitasi itu kalau di Teluk-Negara sedikit sisanya. Kalau di Jawa Barat itu banyak, sampai hampir 1 miliar itu bisa dapat itu karena kapitasinya besar. Nah, dana itu sebenarnya kan secara langsung dibayar dari BPJS ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Nah, pengaturan ini ada di Kemkes. Jadi bisa sebenarnya, tidak secara langsung. Kalau kita memandang BPJS sebagai sistem kesehatan, kalau memandang BPJS sebagai penyedia layanan dari undang-undang itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah kita pentingnya melihat BPJS dari sistem. Yang kedua terkait dengan Pak Fandi ya, dengan kerjasama Vaskes 2019. Saya kira ini kita harus meningkatkan terus kerjasama ini. Memang ada banyak aturan-aturan seperti seharusnya fasilitas itu mendapat akreditasi dari Kemkes sebelum menjadi Vaskes. Tapi ke depan saya kira ini satu area yang masih sangat terbuka. Karena itulah tadi saya sampaikan, ke depan kita harus membentuk namanya PPP itu, Public Private Partnership. Bagaimana kita memanfaatkan swasta gitu, supaya provider-provider tadi bisa menjadi provider BPJS. Ini perlu peran Kemkes karena pengaturan dan pembinaan ada di Kemkes. Nah, yang untuk kemudian yang terakhir, yang sesi kedua, Pak Budiarto saya kira akan kita masukannya akan kita terima Pak, dan kita memang sudah memulai diskusi ini di 2017 termasuk Germas. Konsepnya nanti kita sudah diskusi dengan teman-teman Kemkes, dengan KL sebagian sudah, tinggal bagaimana penyebar luasan dan diskusi lebih luas lagi. Untuk rekomendasi APBNP saya kira bisa ada beberapa yang bisa kita masih bisa bawa di 2016. Kalau sisi pendanaan ya Pak, sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi ini saya kira menjadi masukan juga. Untuk DAK Juknis dan diperuntukkan. Ini kalau peruntukan juga saya kira perlu diskusi Pak. Saya kira kita sudah beberapa ke daerah, banyak masukan seperti Bapak. Jadi banyak daerah ini opo iki duwe opo iki. Aku serap perlu ini. Yang sudah ada di list itu mereka udah nggak perlu. Saya perlu yang lain, tapi dia membatasi. Di satu sisi dari pusat ini loh secara nasional prioritasnya. Ketika ke daerah ya harus prioritas nasional yang dilaksanakan oleh daerah gitu. Jadi ini saya kira pertemuan antara dua ekstrem ini harus kita bahas bagaimana caranya tadi mengakomodir satu ekstrem kiri dan ekstrem kanan tadi supaya bisa terbiayai. Tapi mungkin kita juga tidak hanya melihat dari DAK, karena DAK hanya satu mekanisme saja, banyak mekanisme lain, ada melalui yang provider payment yang dari BPJS tadi juga membiayai, ada BLU, ada APBD dan sebagainya. Saya kira ini menjadi masukan Pak, penting buat kita ada beberapa daerah, kita memang banyak temui daerah-daerah yang seperti itu. Jadi mungkin inilah kenapa sebenarnya 2016 itu ada proposal fees sebenarnya, maksudnya itu salah satunya adalah untuk itu gitu ya. Tapi mekanisme ini memang kita harus benahi. Kemudian ya masalah Juknis ini menjadi rekomendasi teman-teman UGM kemarin, bagaimana Juknis ini masalah teknis yang kelihatannya kecil tapi sering menghambat. Saya kira ini juga masukan buat kita. Oke, mungkin Pak Nafi atau Pak Bob bisa menambahkan. Mungkin ada hal-hal yang istilahnya sekiranya terkait dengan pembahasan yang saya sampaikan. Iya, terima kasih. Jadi memang untuk kita sendiri sebenarnya di PKMK itu sudah membuat jembatan untuk bisa maksudnya untuk berdiskusi meskipun lewat website ya, dan kita sudah mengembangkan berbagai keilmuan di kita sendiri dengan bantuan website. Kita ada 10 atau 11 ya, bahkan kemarin kalau kita lihat di websitenya PKMK ini sudah dibentuk juga untuk keseluruhan, tidak cuma fakultas kedokteran tapi secara UGM ya. Artinya Prof. Laksono sudah membuat pendahuluan memang lewat PKMK, tapi sudah dibesarkan melalui program Menara Air. Jadi ini yang sedang kita kembangkan. Ini yang pendekatan kita dari akademisi untuk teman-teman di daerah itu masuk penyebar keilmuan melalui website.
Kemudian dari beberapa hal terkait dengan BPJS seperti benefit package dan lain sebagainya mungkin bisa dijawab oleh teman-teman BPJS, karena memang dari kita tidak ada cap mengenai benefit package yang sekarang full package, jadinya memang itu menjadi defisit mungkin saja. Tapi ini ya salah satu strateginya adalah melalui HTA ya mungkin ya. Kemudian defisit BPJS juga bisa dilihat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih maksudnya di tataran provider dan sebagainya, ini perlu dilihat kembali karena kalau kita lihat dari defisit BPJS yang kemungkinan yang kita tidak tahu ya, mungkin karena tidak dipublish atau secara operasional mungkin di tataran BPJS mungkin perlu dievaluasi lagi. Dari dana-dana UKM yang ada di JKN itu sebenarnya ada untuk perorangan, tapi bukan untuk penyuluhan kemasyarakatan, tapi hanya komunitas perorangan yang merupakan peserta dari JKN. Jadi kalau yang bukan peserta JKN ya nggak bisa menerima dana program promotif preventif ini untuk yang Pak Hanefi ya. Jadi kalau mau dikembangkan ya mungkin bisa juga dana JKN, mungkin pengadaannya kelompok tapi untuk peserta saja, tapi tidak untuk masyarakat umum. Kemudian untuk kalau terkait dengan prioritas nasional yang diterjemahkan oleh daerah, Pak, mungkin ini yang harus dijembatani karena bisa jadi teman-teman daerah tidak paham mengenai prioritas nasional walaupun sudah jelas tulisannya. Ya ini yang mungkin jadi kendala. Artinya memang teman-teman daerah paham itu tulisannya seperti itu, cuman apa maksudnya itu, apa sih program kegiatannya yang mendorong ke sana, itu yang mungkin tidak ya tidak tahu atau tidak paham, tidak ngerti Pak. Cuman siapa yang menjembatani ini yang perlu kita tekankan dari teman-teman akademisi. Mungkin kalau kita melalui website itu yang kita bentuk COP dan lain sebagainya, nanti sebagai penutup kita akan memperlihatkan apa itu COP ya, Community of Practice. Kemudian ini yang perlu digerakkan lagi adalah teman-teman profesi di daerah, kemudian lembaga-lembaga kesehatan di daerah dan mahasiswa-mahasiswa yang magang di beberapa tempat, misalnya di dinas ini juga ada teman-teman mahasiswa yang magang situ. Ini juga perlu digalakkan karena ya siapa yang bisa menerjemahkan itu ya teman-teman yang mampu berpikir. Saya yakin teman-teman di daerah ini sibuk dengan administrasi Pak, betul ya Pak Bungkas ya? Karena bahaya administrasi ini lebih bahaya daripada tidak menjalankan program, betul ya Bu ya? Mungkin di dinas kesehatan atau di mana. Karena ini yang karena teman-teman peneliti yang enggak benar ya Bu. Karena ya ini yang kita sering dijadikan curhat ketika di daerah ya, ketika administrasi atau SPJ ini lebih penting daripada ketika program ini dijalankan. Programnya boleh 50%, 60%, tapi penyerapan ini harus 100%, apalagi SPJ-nya Bu tidak ada tanda tangannya, dicari-cari ini nanti. Nah ini yang jadi masalah, ini yang perlu dikoordinasikan dengan teman-teman Kemenkyu yang terutama BPK dan lain sebagainya, karena antara dampak outcome atau impact ini harus sejalan dengan uang yang dikeluarkan atau anggarannya sudah direncanakan. Jadi sekarang penyerapannya oke 100%, tapi dampaknya atau impactnya masih 60-80%. Ini yang perlu disinkronisasi. Dan kita juga bekerja sama dengan teman-teman Bapenas dan Pak Budi ya, IPSSS dan teman-teman Kemenkes untuk mencoba membuat program sinkronisasi lewat modul RPJMD. Nanti kita juga tayangkan lewat website, dan website ini jadi media kita komunikasi terutama teman-teman di daerah. Mungkin dengan bantuan Kemendagri nanti juga bisa memperkenalkan. Dan satu lagi bahwa kita juga memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis bukti Pak Yuli. Jadi kalau bisa mungkin teman-teman Provinsi Jawa Tengah bisa mengadopsi apa yang sudah kita jalankan di Papua di beberapa waktu yang lalu ya, sampai sekarang juga kita terus perbaiki termasuk modul untuk perencanaan penganggaran berbasis bukti, dan nanti akan dilewatkan dengan standar pelayanan minimal. Ini juga kita kembangkan.
Itu saja mungkin Mas Denny. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwosi. Mungkin dari pembahasannya ingin menambahkan dari Pak Nafi, monggo silakan. Ya, sedikit aja terkait dengan tadi sampaikan oleh Bapak Pak Yusak Pak ya. Jadi memang terkait dengan Tolikara, ya memang Tolikara salah satu daerah di Papua. Memang kalau kita lihat secara total alokasi dana ya keseluruhan itu memang Papua dan Papua Barat itu cukup besar dari dana otsus Pak ya. Nah, namun demikian di kabupaten kota belum tentu memperoleh kucuran dari dana otsus itu secara merata. Ya, sehingga memang perlu ada salah satu PR juga bagi koordinasi di internal antara provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, kita ketahui bahwa anggaran kesehatan samping juga diperoleh dari belanja KL, non KL, dan kemudian ditransfer ke daerah dari DAK bidang kesehatan dan KB, juga ada yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dari dana otsus. Sebagaimana Undang-Undang Otsus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, yang kemudian dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 38, itu dialokasikan minimal 15% untuk anggaran kesehatan. Sehingga di samping sudah ada amanat di Undang-Undang 36 10%, tapi lebih besar dari itu 15% itu. Artinya ada perhatian secara khusus dari pemerintah pusat kepada teman-teman kita, saudara kita yang ada di Papua dan Papua Barat. Sehingga memang harapannya kita perlu bantu, tadi disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada persoalan SDM yang perlu kita bantu dari sisi kapasitasnya. Bagaimana mereka perlu dilakukan capacity building, mereka dilakukan pelatihan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Bukan dalam sisi yang besar kemudian daerah di SKPDC, tapi juga di level-level frontline services, antara di puskesmas, di rumah sakit, kemudian di level-level unit-unit yang terdepan untuk melayani masyarakat itu, termasuk juga ada yang di puskesmas, ada tenaga-tenaga kesehatan yang harus merangkap. Dia juga sebagai tenaga perawat, mungkin dia juga merangkap untuk sebagai bendahara umum daerah. Bendaharawannya juga dalam penerimaan dan dalam pengeluaran, juga ngurus juga terkait dengan bagaimana SPJ, ngurus juga terkait dengan bagaimana stok ini obat-obatan ya keluar masuknya itu, bagaimana inventory kontrolnya dan sebagainya, sehingga fokus untuk pelayanan kesehatan masyarakat menjadi sedikit berkurang, bukan terabaikan. Nah, ini yang kemudian bagi perhatian kita perlu ada tenaga-tenaga yang fully dedicated untuk diberikan pelatihan, pengembangan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dan alhamdulillah kami sudah mengembangkan di Dirjen Penerimaan Keuangan adanya in-house training. Artinya in-house training ini bagi daerah-daerah yang menginginkan adanya pelatihan, terutama terkait dengan frontline services, itu silakan saja mengikuti in-house training ini, diberikan secara gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Dan kemudian mungkin juga dari Kementerian Dalam Negeri juga ada pembinaan sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah ya. Pangda juga ada, di DJKD juga ada, itu juga bisa di sisi Pemdanya juga bisa banyak melakukan konsultasi dan bimbingan teknis ke sana. Saya kira itu bahkan kombinasi dan kemudian sinergi yang cukup baik antara pemerintah pusat dan daerah, dan internal konsolidasi antara provinsi dan kabupaten kota. Mungkin demikian sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nafi. Pak Bob, ada tambahan? Ya, karena wajib saya paksa ngomong aja. Kalau saya berpandangan, karena ini juga terkait dengan daerah, kaitan dengan pendanaan ini, kami percaya keberadaan regulasi baru di pemerintah kita ini merupakan momentum dan challenge bagi semua pihak, bagaimana kita mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita percaya kelemahan-kelemahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelumnya, termasuk kaitan dengan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, secara perlahan akan teratasi, dan kami meyakini performa pemerintah daerah ke depan akan lebih bagus, karena memang sekarang dengan regulasi baru ini pemerintah pusat punya tools yang lebih jelas dalam melakukan pembinaan kepada daerah. Dengan tools-tools yang lebih jelas yang dimiliki oleh pemerintah pusat, kami yakini pemerintah daerah akan melaksanakan tupoksinya lebih baik ke depan. Sebagai contoh, perencanaan-perencanaan yang selama ini, dokumen-dokumen perencanaan selama ini yang tadinya hanya sekedar pajangan di pemerintah daerah, ke depan itu menjadi satu hal, mungkin jadi kitab bagi daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. RPJMD yang selama ini mungkin hanya sekedar pajangan, yang pemerintah daerah hanya melihat dari sisi penganggaran, sekarang ke depan itu sudah era yang lalu. Ke depan kami yakin pemerintah daerah akan jauh lebih tertib dalam penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah diwajibkan disebut pemerintah daerah ini bukan hanya sekedar SKPD atau kepala daerah, tapi juga di sini disebut juga kepada DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi ke depan kami yakin seluruh unsur pemerintah daerah itu akan setidaknya akan lebih baik, akan lebih baik dibandingkan apa yang ada sekarang, termasuk terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan dengan dasar regulasi dan tools yang ada sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mungkin Bu Hardia ya, saya tambah. Makasih. Kami menyampaikan bahwa yang terpenting di dalam menyelesaikan masalah kesehatan ini tidak bisa diselesaikan oleh unsur kesehatan sendiri. Lintas sektor itu harus dilakukan, mulai dari pusat, lintas kementerian, kemudian tentunya bersama-sama pusat dan daerah. Tapi kembali lagi sinkronisasi mulai program itu harus program anggaran pusat dan daerah itu harus dilakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, dalam hal sistem kesehatan nasional sebagai pedoman kita, yang mana dulu kalau kita bentuknya masih permen itu tidak begitu kuat, ditingkatkan menjadi perpres, itu maksudnya bahwa semua stakeholder subsistem yang ada nggak bisa berdiri sendiri. Jadi mulai dari subsistem oleh UKP, pembiayaan, SDM, kemudian dari perguruan tinggi kaitannya kajian penelitian, ini merupakan wujud bahwa semuanya nggak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama, sehingga nantilah terwujud bahwa tujuan dari nasional kita yaitu meningkatkan derajat kesehatan itu terwujud, karena ini nggak bisa sendiri-sendiri, semua harus bersama-sama. Kemudian yang terakhir, ini adalah suatu momentum yang bagus, artinya bahwa apa yang kita bahas ini tidak berhenti di sini, tetapi ada kelanjutannya, tindak lanjutnya, kemudian tentulah bisa untuk perbaikan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yulianto ada tambahan? Iya, cukup. Dari audiens di sini saya kira ada beberapa poin yang sudah dijawab. Tetapi tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan ini mungkin secara kebijakan dari BPJS ya. Saya minta nyun Ibu Unik dari BPJS untuk menjawab. Ada saya lihat ada 2 atau 3 poin di sini. Yang pertama adalah apakah kepesertaan JKN nanti juga akan ada semacam screening, Bu, karena melihat kalau misalnya tidak ada screening maka akan istilahnya dianggap sama antara orang yang punya resiko kesehatan tinggi dan rendah dalam hal pembayaran premi. Kemudian yang kedua tadi sedikit disinggung oleh Pak Pungkas, apakah ada bagaimana mekanisme pembiayaan program UKM yang menggunakan dana JKN BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, untuk pencapaian target BPJS Kesehatan tahun 2019, kalau selama ini kan yang didengungkan adalah target kepesertaan, apakah itu juga termasuk target dalam fasilitas layanannya, baik FKTP maupun FKTL? Apakah nanti semua wajib ikut mengikuti atau bagaimana? Waktu kami persilakan. Kaitan dengan teknis operasional ya, di sini kami akan menanggapi, karena kalau kaitan dengan kebijakan tentunya bukan kewenangan di kami, ada di tingkat pusat. Yang pertama tadi ditanyakan kaitan dengan besaran iuran yang dikorelasikan dengan risiko individu, dan kemudian apakah ada screening sebelum mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, tadi sudah dijawab barangkali sedikit bahwa yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang menggunakan sistem asuransi kesehatan sosial, di mana acuannya juga sudah cukup jelas dari undang-undang maupun turunannya, yaitu Perpres, bahwa
dengan prinsip asuransi kesehatan sosial, risiko individu itu ditanggung secara bersama-sama. Jadi memang berbeda dengan asuransi kesehatan swasta atau yang komersial. Kemudian karena ini juga merupakan social health insurance, sehingga ini kepesertaannya pun juga wajib. Dengan demikian, karena sifatnya wajib, maka juga tidak ada screening ataupun underwriting seperti halnya asuransi kesehatan komersial, dan tentunya juga tidak akan berkorelasi dengan besaran iuran. Artinya kalau yang swasta itu ada screening di awal, ada underwriting, sehingga dengan risiko yang tinggi pasti iurannya akan lebih tinggi, tetapi tidak demikian dengan jaminan kesehatan nasional ini. Dan tentunya kalau nanti ke depannya akan ada perubahan kebijakan, ya itu nanti bukan ada di kewenangan kami. Jadi di teknis operasional kami mengikuti dari aturan atau ketentuan regulasi yang ada. Kemudian yang berikutnya juga ini rasanya juga berkaitan dengan kebijakan, yaitu apakah UKM dapat dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Tadi Pak Fauzi juga sudah menjawab ya Pak, bahwa yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan melalui program promotif preventif memang untuk peserta JKN yang mendaftar menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Tetapi barangkali nanti pada saat sudah tercapai universal coverage yang di roadmap itu di tahun 2019, ya dalam tanda kutip setiap warga negara yang sudah menjadi peserta BPJS atau JKN ini ya otomatis, nah itulah UKM yang dalam tanda kutip secara keseluruhan kaitannya dengan manfaat atau hak yang akan diterima oleh peserta, seperti itu. Kemudian kaitan dengan supply side itu nih, bahwa direncana atau sesuai dengan roadmap target peserta yang tentunya juga harus dipertimbangkan dengan kecukupan atau pertumbuhan dari supply side fasilitas kesehatan. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perpres pun juga disebutkan bahwa fasilitas kesehatan pemerintah otomatis wajib menjadi provider dari BPJS Kesehatan. Untuk yang swasta memang masih tidak wajib seperti itu. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa pada prinsipnya proses untuk menjadi provider dari BPJS Kesehatan ada tahapan yang perlu diketahui bersama, dari mulai mapping, kemudian profiling, analisa kebutuhan, dan credentialing yang spiritnya adalah mutu layanan, yang tentunya juga diintegrasikan dengan pembiayaannya, seperti itu. Dan di sini kami juga berharap karena hadir dari Kementerian Keuangan maupun dari Bappenas, bahwa sinergi tadi Pak, jadi dengan dari kementerian kelembagaan itu yang kami rasakan dengan Dinas Kesehatan juga atau stakeholder pihak-pihak yang berkaitan untuk suksesnya program ini, memang kami rasakan supaya di operasional ini bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan harapan kebijakan yang dikeluarkan dari tingkat pusat. Nah, ini memang perlu disinkronkan dan komitmen untuk memahami peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Termasuk di sini adalah pemahaman dari peserta atau masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional ini. Tentunya harus ada sistem yang dipahami oleh semuanya. Mungkin itu dari kami Pak, terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya karena mengingat waktu ini sudah lebih 5 menit, tetapi ini ada sampai memisit saya secara pribadi ini dari Bu Citra Dewi. Jadi ini saya mewakili teman-teman di Dinas Kesehatan, sebagian besar Dinas Kesehatan. Jadi ini pertanyaan khusus buat Pak Pungkas dan Pak Nafi ini terkait dengan kenaikan anggaran DAK dan BOK. Apakah nanti juga akan diimbangi dengan kebijakan penyediaan SDM untuk kegiatan yang sifatnya preventif dan promotif? Kemudian bagaimana rencana pembiayaan untuk tenaga kesehatan tersebut? Apakah fleksibilitas pemanfaatan DAK, BOK dan BOKB tadi lebih luas daripada TP BOK? Nah, ini sampai tadi saya di warning 2 kali, Mas tolong ini di note. Jadi mungkin saking pentingnya. Terima kasih Pak, ini sebagai penutup pertanyaan pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon tanggapannya Pak Pungkas dan Pak Nafi ini.
kira udah ditutup, nggak dijawab lagi itu. Pertanyaan penutup. Dibuka lagi. Mungkin saya yang kedua belum terlalu ngerti maksudnya, tapi yang pertama tadi yang SDM ya, SDM apakah akan dikembangkan tadi kan SDM. Saya kira ini bisa jadi satu PR besar kita ya, bahwa SDM tadi Pak Yulian juga menekankan sekali, SDM kita sudah gini, secara umum SDM kita kurang, entah itu baik kuratif maupun promotif. Tapi memang yang lebih parah adalah di bagian UKM-nya. Nah, karena itulah memang di RPJM sudah ditetapkan salah satu indikator yang kita harapkan bisa mendorong penyediaan tenaga-tenaga di non kuratif tadi. Di indikator kesehatan itu ada 2 indikator. Satu adalah indikator untuk tenaga spesialis di rumah sakit. Tapi satu lagi adalah tenaga di puskesmas yang 5 tenaga di puskesmasan itu bukan dokter, bukan perawat, tapi tenaga-tenaga seperti SKM, ahli gizi, itu sudah ada indikator. Jadi kalau kita mau melaksanakan ini memang pelaksanaannya agak sulit. Dalam arti gini, ini kan tenaga ini tidak hanya terkait dengan Kemkes. Ini walaupun urusan Kemkes tapi juga terkait lagi dengan non Kemkes. Satu dari produksi. Produksi itu sebenarnya domainnya di pendidikan. Dokter-dokter S1 untuk segala macam itu adalah di sektor pendidikan. Jadi tadi Pak, kalau kita suruh menyetop, ya artinya kita harus bersama dengan teman-teman pendidikan. Artinya kita mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi. Kemudian yang kedua dari penempatan. Kalau kita bicara PNS, Kemkes tidak bisa sendiri, harus dengan Menpan dan BKD. Karena kalau bicara PNS, formasi itu dari dia. Kita ngomong perlu 100, datang 2, 3. Lokasinya juga di mana-mana, ketika penempatan juga ini masih masalah besar. Tapi saya kira inilah kita harus bisa nggak kita mulai berpikir tadi. Kita selalu menekankan PPP, Public Private Partnership. Apakah penempatan pemenuhan tenaga harus mesti PNS misalnya? Kalau untuk pemenuhan dalam arti bukan formasi formatif formal, bisa non PNS. Ini yang sedang dirancang salah satunya Nusantara Sehat tadi. Ini juga salah satu hal yang selalu dipromosikan oleh Pak Laksono dan teman-teman dari UGM, contracting out misalnya, tenaga-tenaga swasta kita tempatkan untuk itu. Dan ini juga ada beberapa contoh-contoh di negara-negara gimana swasta itu kontrak outreach ke masyarakat, dikontrak dengan output based, outcome based. Tetapi ini juga harus diikuti dengan pengaturan pembiayaan. Nah ini pembiayaan itu bisa nggak kita membiayai swasta untuk melaksanakan program kita? Sebenarnya dimungkinkan untuk itu kalau melihat dari LKPP draft. Tapi ini semua memang masih agak abu-abu. Inilah yang kami maksudkan, bagaimana ke depan secara kebijakan kita memantapkan itu PPP itu sebagai salah satu wahana untuk pemenuhan tenaga tadi. Kemudian kalau yang kedua mungkin maksudnya apakah DAK bisa digunakan untuk SDM atau tidak gitu ya? Kalau sekarang belum ya. Sekarang belum. Tapi itu DAK itu tiap tahun dibahas gitu Pak. Nanti Pak Nafi menjelaskan lah. Tiap tahun itu dibahas, menunya bisa berubah tiap tahun. Ini tergantung dari perkembangan. Tapi saya kira ini mohon mungkin Pak Nafi bisa menambahkan. Baik, sekedar menambahkan tadinya kalau sudah Pak Pamungkas mestinya Pamungkas gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini Pamungkas plus gitu kan. Jadi sedikit menambahkan tadi terkait DAK, apakah pertanyaan tadi apakah dimungkinkan adanya alokasi anggaran atau mungkin biaya operasional mungkin dimasukkan ya dalam rangka menunjang tenaga-tenaga medis atau mungkin tenaga-tenaga perawat atau mungkin tenaga-tenaga lain yang direkrut, misalkan 5 orang tadi yang di luar non perawat tadi itu dapat di backup dari DAK. Jadi prinsipnya DAK untuk tahun 2016 ya, kalau kita bicara 2015 memang tidak bisa. 2015 hanya fully untuk fisik. Nah, kemudian 2016 kita mengacu dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu dibuka adanya DAK non fisik. Sehingga kami mengklasifikasikan ada DAK yang sifat fisik, yang reguler setiap tahun ada, seperti tahun sampai dengan 2015 per bidang, dan ada yang DAK non fisik yang itu dialokasikan untuk bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional KB, POS, BOP PAUD dan seterusnya. Ada 7 item terkait dengan bantuan DAK non fisik ini. Nah, terkait fisik pun itu ada juga kita berikan ruang
bagi daerah yang mendapatkan DAK 2016 tidak lagi diwajibkan menyediakan dana pendamping di tahun 2016 ini. Sehingga ada fleksibilitas bagi daerah, tidak ada lagi alasan, Pak, kami lambat menyerap karena tidak ada dana pendamping dari APBD. Kami kesulitan untuk mengalokasikan, kami harus bertempur dengan TAPD ya untuk bisa mendapatkan ya dukungan ya dana pendamping dari DAU, dari PAD, dari DPH dan lain-lain. Sehingga kami kesulitan untuk melaksanakan ini. Salah satu kenapa agak kesulitan Pak melakukan penyerapan. Salah satu variabel itu. Di samping faktor lain yang sudah kami sebutkan di awal. Kemudian yang kedua, selain dana pendamping tidak diwajibkan, ada dana penunjang kegiatan fisik. Dana penunjang kegiatan fisik itu maksimal 5% dari total DAK tahun 2016 ini dapat digunakan dalam rangka menunjang kegiatan fisik. Dalam hal apa? Perencanaan, pengendalian, pengawasan. Sehingga nanti kalau ada tenaga-tenaga terkait dengan perencanaan, penyusunan DED, penyusunan feasibility study, itu kan kadang-kadang ada sifatnya diperbantukan mungkin dari ada mahasiswa yang melakukan studi atau dari pegawai-pegawai baru dan sebagainya yang dilibatkan dalam proses itu. Paling tidak ada yang bisa digunakan dalam rangka untuk mendukung penyusunan feasibility study DED, Detail Engineering Design, ya. Kemudian juga ada sisi pengawasan, ya, pengendalian pengawasan juga bisa dilakukan itu. Sehingga ini ada ruang DAK fisik maksimal 5%, kemudian ada ruang juga untuk bantuan operasional kesehatan dan KB itu fully digunakan untuk operasional sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Kemenkes. BOK dan kemudian BKKBN untuk BOKB. Di antaranya untuk BOK, Bapak Ibu sudah mengetahui terkait dengan prasarana kesehatan yang dilaksanakan itu di puskesmas ya. Kemudian BOKB dalam rangka untuk distribusi alokon, alat kontrasepsi, dan kemudian untuk distribusi dan ke balai-balai penyuluhan dan sebagainya ke masing-masing masyarakat. Jadi ini mulai dibuka ruang di tahun 2016. Nanti seperti disampaikan oleh Pak Pungkas tadi, apakah dimungkinkan di 2017 dibuka kemungkinan untuk mendukung adanya promotif ya dan kemudian preventif ya, itu nanti tergantung dari hasil pembahasan dengan DPR. Tentu harus dimulai dari awal pada saat Musrenbang itu mulai menggali usulan dari daerah ya, kebutuhan-kebutuhan tersebut, kemudian diformulasikan di trilateral meeting antara di pusat ya, ada Kementerian Keuangan, Bappenas, ya, kemudian Kementerian Teknis termasuk dari Kemendagri, dan kemudian diformulasikan lagi, dimasukkan dalam RKP. Dari RKP inilah akan muncul ruang lingkup menu kegiatan yang diperbolehkan, apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh di dalam RKP tersebut. Termasuk pagu indikatif itu akan masuk di dalam RKP tersebut. Yang akan dibahas dengan DPR dalam nota keuangan dari APBN tahun 2017 nanti. Jadi itu beberapa koridor terkait dengan proses perencanaan penganggaran dalam rangka untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan Outlook 2017 yang akan datang. Demikian Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pungkas Pak Nabi. Saya kira ada tambahan, iya Pak, monggo Pak. Jadi ini, iya. Terkait dengan SMS terakhir yang kalau tidak salah dari Dinas Kesehatan ya, mungkin pertanyaan itu didasari dari sekarang ini dengan BPJS ini ada provider payment bagi yang dalam bentuk jasa pelayanan yang diberikan pada puskesmas maupun rumah sakit ya. Namun demikian Dinas Kesehatan sebagai pelaksana UKM itu memang tidak mendapatkan itu gitu. Ini yang menjadi keresahan teman-teman sebenarnya yang bekerja di Dinas Kesehatan. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan kesejahteraan antara teman-teman di Dinas Kesehatan dengan di puskesmas dan dengan di rumah sakit. Jadi ini memang perlu ke depan, mungkin perlu dipikirkan ini kesejahteraan teman-teman di Dinas Kesehatan. Jadi pertanyaan tadi mungkin bisa enggak ya kesejahteraan itu diambilkan dari BOK gitu kira-kira gitu ya. mungkin seperti itu. Jadi undang-undang kesehatan dulu. Jadi mungkin perlu di remunerasi bagi teman-teman di Dinas Kesehatan. Sedikit remunerasi yang ada di rumah sakit ya. Jadi sekarang ini pendapatan rumah sakit di era BPJS itu naik sekitar 150% dari sebelumnya dengan jumlah kunjungan yang tetap bahkan cenderung menurun. Tapi pendapatan rumah sakit daerah ini
itu naiknya kira-kira 150%. Pendapatan puskesmas naik sekitar 400%. Cukup. Tetapi kenapa teman-teman pelaksana itu mengeluh jasanya malah menurun gitu ya. Jadi ini mungkin terkait dengan sistem remunerasi yang dilaksanakan di rumah sakit ya terutama ya. Jadi kan waktu Vivo Service itu jasa pelayanan itu insentif itu diberikan berdasarkan berdasarkan aktivitas ya. Semakin banyak aktivitas, semakin banyak dapat jasa pelayanan. Lah sekarang kan tidak seperti itu. Nah mungkin sistem remunerasinya belum berubah. Sementara sistem pembayarannya dengan inasi bijis dengan. Nah ini mungkin perlu ini di tingkat manajemen rumah sakit mungkin perlu meninjau kembali sistem remunerasi yang dilaksanakan selama ini. Jangan sampai pendapatan rumah sakit meningkat, tetapi para pelaksana merasa malah menurun gitu jasa pelayanan selama ini, sehingga keluhan-keluhan masalah BPJS ini, pelaksanaan BPJS ini banyak sekali kalau kita baca di sosial media itu umpatan-umpatan atau ketidakpuasan itu, padahal itu sebenarnya kemungkinan permasalahannya ada di manajemen tingkat rumah sakit kemungkinan yang belum diperbaiki atau disesuaikan dengan sistem pembayaran dari Vivo Service menjadi pada paket tersebut. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin karena waktunya, jadi mungkin masih banyak audiens baik yang ada di ruang ini maupun melalui webinar yang ingin melanjutkan diskusi, karena ini suatu hal yang masih fresh ya, yang baru tadi ya istilahnya di awal tahun 2016 ini, bagaimana kita akan bergerak nanti sampai tadi Pak Pungkas sudah kalau outlook sampai 2017 sudah harus kita pikirkan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya sebagai moderator di sini terpaksa harus menutup diskusi pada siang hari ini. Masih ada satu sesi lagi tentang bagaimana Bapak dan Ibu nanti masih bisa terlibat dalam kelanjutan kegiatan ini melalui Community of Practice, melalui kegiatan yang kami selenggarakan, sehingga diskusi ini tidak berhenti sampai di sini saja, nanti bisa dilanjutkan seperti usul Pak Budi Harja tadi. Tetapi sebelumnya saya mohon aplaus untuk pembicara dan pembahas yang istimewa pada siang hari ini. Terima kasih Pak Pungkas, Pak Nafi, Pak Yulianto, Pak Bob dan Bu Hardiah atas kehadirannya.